bahas adalah mulai dari hal paling dasar. Tujuan pendidikan. Coba deh, menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Nah, enggak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dan kalau ditanya nih, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar, poinnya tuh ada dua. Satu, selamat raganya. Dua, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita tuh cuma pingin kita bisa selamat, kita bisa bahagia. Kalaupun lu bilang nih, enggak, tujuan hidup gue ya akhirat lah. Terus lu berharap apa gitu di akhirat kalau bukan berharap lu selamat dan neraka dan bahagia di surga? Iya kan? Ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima sebetulnya. Mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu pengetahuan psikologi modern, itu sepakat soal hal ini. Bahwa kita itu nyarinya yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang coba deh, lihat sekitar kita gitu. Kira-kira kebanyakan orang di sekitar kita. Nah, kita lanjut dulu ya ke poin berikutnya ya. Poin kedua, Ki Hajar percaya bahwa pendidikan tuh punya 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Tri Rahayu. Dia percaya bahwa semua itu terhubung, dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Atau bahasa kerennya, everything is connected, man. Asik. Contoh gampangnya gini, kalau misalnya kalian nih, berhasil menjadikan diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia. Kira-kira lingkungan sekitar kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian yang lainnya, jadi lebih baik nggak hidupnya? Nah, jadi lebih baik kan? Kalau misalnya nih, di sebuah daerah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang bahagia, orang-orangnya baik, daerahnya jadi maju nggak? Kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya jadi maju nggak? Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semuanya. Dunia merasakan, rakyatnya juga merasakan. Semua itu terhubung dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memerdekakan satu orang adalah langkah awal memerdekakan satu keluarga. Memerdekakan keluarga adalah langkah awal untuk memerdekakan daerah. Memerdekakan daerah adalah langkah awal untuk memerdekakan bangsa. Jadi, balik ke kenapa 1% lakuin ini semua gitu ya. Karena kita percaya bahwa semakin banyak Ngapain di sini? Malah bengong. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan, guru geografi kalian yang baru, menggantikan Pak Suratman. Kalian udah dapat infonya kan? Berarti sekarang udah. Sekarang kalian buka buku geografi bab tata surya. Gak absen dulu, Pak. Biasanya guru baru kenalan dulu gitu. Saya udah tahu kalian kok. Nanti juga kalian kenal sama saya. Kamu? Saya, Pak. Ya, kamu yang baru masuk. Tolong baca yang keras. Jagat raya atau alam semesta adalah ruang yang tak terbatas. Luasnya tak terhingga, ujungnya tak bertepi. Jagat raya sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan ruang angkasa yang tetap gelap meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi dengan bintang-bintang yang sinarnya lebih Stop. terang. Kamu paham yang kamu baca barusan? Yang lain ada yang paham? Kalau saya kasih hadiah gimana? Yang bisa jawab pertanyaan saya, boleh nggak ikut pelajaran saya sekarang? Iya, kamu? Amelia, Pak. Amelia. Bisa jawab? Jagat raya itu tempat di mana semua isi alam semesta berada. Bulan yang kita lihat, planet tempat kita tinggal, sampai matahari, semua bagian dari alam semesta. Yang kamu jawab persis kayak di buku ya? Karena di buku benar, Pak. Benar. Iya, Pak. Benar. Yakin? Sangat yakin. Oke, silakan keluar. Hah? Salah saya apa, Pak? Kamu nggak salah kok. Kamu yakin kan? Sekarang kamu dapat hadiahnya.
Tapi Bapak belum bilang jawaban saya benar. Oke, gini deh biar kamu yakin. Yang paham dengan penjelasannya Amel angkat tangan. Kok pada diam Amel ya? Oke. Saya paham masalahnya di mana. Sekarang kalian ambil kertas. Lalu gambarkan jagat raya versi kalian. Kalian tuangkan semua imajinasi kalian sebebas-bebasnya. Dan satu lagi, hadiah yang saya bilang tadi masih berlaku. Yang menang boleh nggak ikut pelajaran saya hari ini. Serius, Pak? Serius? 5 menit dimulai dari sekarang. Ayo, digambar sebebas-bebasnya. Jagat raya itu gimana ya? Oke, waktu habis. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, ayo. Ayo cepat. 3, 2, 1. Semuanya kumpulkan. Wih, gambarnya bagus-bagus itu. Liatin aja bro, pasti Pak Sofian akan ngumumin kalau saya menang. San, ini gambar kamu. Iya Pak. Di antara yang lain gambar kamu paling bagus loh. Oh, Jadi Sandi yang menang Pak. Belum tentu. Yang bagus kan belum tentu baik. emang ada yang lebih baik lagi Pak? Mending sekarang kita buktiin aja. Kamu gambar yang ada di kertas kamu ke papan tulis. Emang yang di kertas belum cukup Pak? Kamu nggak bisa pakai kapur. Bisa Pak. Gambarnya bagus ya? Sekarang kamu jelaskan sama teman-teman apa maksud jagat raya dari gambar kamu ini. Kamu nggak bisa. Ini alam semesta. Semua bintang dan benda langit yang ada di sini hanya sebagian kecil dari jagat raya yang luas. Terus? Ya, kita sebagai makhluk hidup, kita harus bersyukur karena kita bisa tinggal di jagat raya yang luas, Pak. Hanya sekedar bersyukur gitu? Dan juga menjaganya. Emang kamu bisa jaga planet-planet yang ada di sini? Bukannya tugasnya Tuhan? Gini loh, Pak. Planet itu kan bagian dari bumi. Jadi, yang dimaksud jaga planet itu, ya jaga bumi. Itu maksud dari gambar orang tua sama anak kecil yang ada di situ? Kurang lebih sih gitu, Pak. Saya pikir bisa lebih dalam daripada itu sih. Ada lagi? Yang lain? Ada yang paham dengan penjelasannya Sandi? Pak, Bapak kan gurunya. Kenapa nggak Bapak aja yang jelasin? Kayaknya kalian capek ya dengar saya nanya terus kayak gini. Gimana kalau saya kasih kesempatan satu kali lagi? Mau? Yang menang boleh nggak ikut pelajaran saya 1 semester.
yang lebih dari 5 orang, tolong pindah ke kelompok Sandi. Minimal satu kelompok itu isinya 4 orang. Amel, tolong pindah ke kelompok Sandi ya. Kamu aja deh yang ke sana. Kalau di sana kesempatan menang aku kecil. Yang ditunjuk kamu loh, Mel. Bukannya yang pinter harusnya ngajarin yang nggak tahu ya. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Setiap kelompok bebas mau presentasi kayak gimana. Kelompok yang bisa ngasih pemahaman yang paling jelas, dia adalah pemenangnya. Aku bilang sekali lagi, aku nggak mau kalah. Jadi, aku mau kerjasamanya. Tolong semuanya baca buku, 10 menit lagi kita diskusi. Oh siap, aku nggak bakal ngecewain kamu kok, ya kan Dil? Yoi. Kok aku nggak dapat keseriusan dari kamu ya? Nilai Alah, rapor percuma bukan juga baca jaminan buku. kesuksesan. Orang dari tadi Pak Karena Sofyan setiap nyalain yang ada anak di buku memiliki kok. potensi Emang kamu ada saran berbeda-beda. Enggak. Kata-kata Kalau gitu jangan bijak protes. itu datang Kamu dari menang seorang nggak? guru kelas 10 SMKN 1 Tambun Selatan, Bekasi. Namanya Nani Riswati. Ia dan ucapannya menjadi viral karena status WhatsApp-nya. Bu Nani menulisnya seusai ujian akhir tahun. Kata-katanya sederhana, tapi sangat inspiratif. Dia meminta para orang tua tidak menuntut berlebihan kepada anak-anaknya. Jangan terlalu menuntut mereka berprestasi dengan nilai-nilai tinggi, katanya. Nilai rapor bukanlah jaminan kesuksesan. Baginya, setiap anak memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda-beda. Yang terpenting, orang tua bisa mengenal potensi dan bakat setiap anak yang berbeda satu sama lainnya. Apa yang dikatakan Ibu Nani sangat menenteramkan, membahagiakan, dan penuh inspirasi. Ujian anak Anda telah selesai, tulis Ibu Nani di status WA-nya. Saya tahu Anda cemas dan berharap anak Anda berhasil dalam ujiannya. Tapi, mohon diingat, tegasnya. Di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian itu, ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika, ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sastra, ada calon musisi yang nilai kimianya tak akan berarti. Ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik daripada fisika. Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda yang tentu ilmunya bukan dari sekolah ini. Sekiranya anak Anda lulus menjadi yang teratas, hebat. Tapi bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri mereka. Katakan saja tidak apa-apa, itu hanya sekedar ujian. Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka, Anda mencintai mereka dan tak akan menghakimi mereka. Sebuah ujian atau nilai rendah takkan bisa mencabut impian dan bakat mereka. Berhentilah berpikir bahwa hanya dokter dan insinyur yang bahagia di dunia ini, tutup Ibu Nani. Dari Ibu Nani kita semua belajar, anak adalah individu yang unik dan istimewa. Biarkan anak berkembang tanpa tekanan.